Adik-adik remaja yang kami cintai dan kami banggakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam detik-detik menjelang kelahirannya. Dari kitab Nikmatul Kubra 'alal Alamin karangan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan pembacaan kajian kitab pada malam hari ini. Di minggu yang lalu telah kita bahas malam-malam menjelang kelahiran Nabi Muhammad yang dialami oleh Ibunda Siti Aminah. Dari malam pertama sampai malam ke-11. Rabiul Awal. Nah, malam hari ini kita lanjutkan malam yang ke-12. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi? Nah, marilah kita dengarkan dengan seksama dan kita perhatikan baik-baik apa yang disampaikan pada malam hari ini. Agar kita semakin menambah cinta, semakin bertambah bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati tsaniyati asyara, dan di malam yang ke-12, malam yang ke-12 di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, detik-detik menjelang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aminah, Ibu Siti Aminah berkata, wa kanat lailatan mukmiratan wa laisa fiha dhullam. Pada malam yang ke-12 ini langit begitu sangat cerah. Ya. Malam sangat terang, benderang, disinari dengan cahaya bintang gemintang yang begitu banyak, disinari dengan cahaya bulan yang begitu terang. Wa laisa fiha dhullam. Tidak ada di atas langit pun terlihat gelap, tapi apa? Terlihat bercahaya, terang benderang. Ilustrasinya kalau kalian mau lihat itu ada di film Muhammad Message of God. Itu yang ada di YouTube. Itu penampakannya kira-kira seperti itu. Langit cerah, warnanya biru, diterangi oleh banyak bintang dan juga cahaya bulan. Ilustrasinya itu bisa tergambar, bisa kita lihat di film Muhammad Message of God di YouTube. Silakan ditonton gitu ya. Wa kana Abdul Muthalib, sedangkan kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini jatuhnya sama Ibu Siti Aminah bapak apa mertua? Halo? Abdul Muthalib kepada Ibu Siti Aminah jatuhnya orang tuanya Ibu Siti Aminah apa bapak mertua? Bapak mertua, bagus ya. Kenapa? Karena yang anaknya Abdul Muthalib adalah Abdullah. Nah, bapaknya Nabi Muhammad gitu. Jadi Ibu Siti Aminah adalah menantu dari kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Wa kana Abdul Muthalib qad akhadha auladahu, dan adalah Abdul Muthalib kakeknya Nabi saat itu di malam yang ke-12 qad akhadha auladahu. Mereka Abdul Muthalib ini meninggalkan anak-anaknya di rumah. Pergi keluar rumah meninggalkan anak-anaknya yang berada di rumahnya. Wan talaqa nahwal haram, dan Abdul Muthalib ini berangkat pergi untuk ke Ka'bah. Untuk ke Ka'bah. Ngapain? Pada malam ke-12 detik-detik menjelang kelahiran Nabi, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib yuslihu ma tahaddama min judranih. Kakeknya Abdul Muthalib ke Ka'bah dalam rangka yuslihu, memperbaiki ma tahaddama min judranih, tembok dinding-dinding Ka'bah yang
retak. Nah, dinding-dinding Ka'bah yang mulai gempur. Jadi diperbaiki sama Abdul Muthalib pada malam menjelang detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau tuh naik ke atas Ka'bah, gitu ya. Memperbaiki Ka'bah, menambal dinding-dindingnya yang rusak. Sedangkan walam yabqi, kata Ibu Siti Aminah, walam yabqi indi ahadun, tidak ada seorang pun di sisiku yang berada di dekatku, ahadun, seorang pun, la unsa wala zakarun, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan yang nemenin tuh di rumah Ibu Siti Aminah. Kan biasanya kalau orang dulu detik-detik menjelang lahir itu biasanya ditemenin sama saudaranya gitu ya. Ada yang ditemenin sama keponakannya, ada yang ditemenin sama bibinya gitu, macam-macam. Ya, tergantung saudaranya yang sempat untuk menemani kelahiran seorang ibu pada umumnya gitu. Ini enggak. Atau kalau sekarang nih, misalkan ibu-ibu mau melahirkan itu dibawa ke bidan atau ke rumah sakit. Nah, itu rame tuh. Ada dokter, ada bidan, ada suster gitu ya. Jadi tidak merasa kesepian. Nah, sedangkan Ibu Siti Aminah, lam yabqi inda ahadun la unsa wala zakarun. Enggak ada laki yang nemenin dan juga enggak ada perempuan. Ibu Siti Aminah sendirian, tanpa ada seorang pun yang menemani. Fabakaitu ala wahdati. Lalu aku menangis, kata Ibu Siti Aminah. Aku menangis ala wahdati, dalam kesendirianku. Jadi seorang perempuan batinnya pada saat detik-detik menjelang melahirkan itu tidak bisa dipungkiri, tidak ada orang yang menemaninya seorang pun, itu merasa sedih, meneteskan air mata. Ibu Siti Aminah karena nggak ada yang nemenin saat beliau ingin melahirkan penghulu alam. Wa qultu wa wahdatahu limra'atun tu'addiduni, dan tidak ada seorang pun yang menemaniku sehingga aku menangis dan aku katakan, tidak ada seorang pun perempuan tu'addiduni yang membantu dan menolongku. Ya pengen minum, yang namanya ibu-ibu hamil kan perutnya apa? Gede gitu ya. Pengen minum ada yang ngambilin, pengen makan ada yang nyendokin. Ini enggak, sendirian aja gitu ya di dalam rumahnya. Wala khillun yu'anisuni, dan tidak ada kerabat, enggak ada bibi, saudara perempuan yang menemaniku. Yu'anisuni, enggak ada anak gadis, enggak ada keponakan yang menemaniku, kata Ibu Siti Aminah. Wala jariyatun tasnuduni, dan tidak ada budak perempuan yang menjadi sandaranku untuk meminta bantuan. Kan kalau orang dulu itu biasanya punya seorang budak. Budak laki-laki dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja. Sedangkan budak perempuan itu biasanya dipilih yang cakep-cakep, yang cantik-cantik untuk melayani tuannya yang perempuan, majikannya yang perempuan juga. Qalat Aminatu, kemudian Ibu Siti Aminah berkata, summa nazartu ila ruknil manzil, lalu aku memandang ke tiap sudut-sudut tiang rumah. Kayak gini nih ya, kan rumah Nabi tuh ibunya Ibu Siti Aminah, orang dulu tuh ada tiang kayak gini nih, tiang gitu, tiang untuk menyanggah biar rumahnya tidak roboh gitu. Fa idza huwa qad ansakku wa kharaja minhu arba'atun niswatun tiwalun ka'annahunnal aqmar. Pada saat aku memandang tiang-tiang rumah, kata Ibu Siti Aminah, fa idzan, tiba-tiba, huwa qad ansakku, tiba-tiba dari dalam tiang itu muncul, wa kharaja minhu arba'u niswatun tiwalun, tiba-tiba muncul dari dalam tiang itu
dan keluar 4 perempuan yang tinggi. 4 perempuan yang tinggi. Ka'annahunnal akmar. Seolah-olah cahayanya itu seperti bulan purnama. Jadi dari dalam tiang rumah Ibu Siti Aminah nih keluar 4 wanita yang bercahaya gitu. Udah gitu tinggi lagi posturnya. Cahayanya bagaikan sinar bulan. Wa qad ghasyiyat hal anwaru muta'azzirati bi azri baidin. Dan cahaya itu memenuhi, mengelilingi dengan sangat kuat sinarnya gitu ya. Jadi tiang rumahnya keluar sosok 4 perempuan yang memancarkan cahaya sangat terang, dan cahayanya itu akhirnya menerangi seluruh rumah Ibu Siti Aminah. Kan zaman dahulu nggak kayak sekarang nih terang lama lampu gitu ya. Dulu cuma apa? Lilin atau lampu tempel, lampu pelita gitu. Nggak seterang kayak kita sekarang. Nah ini terangnya apa? Benar-benar menerangi seluruh ruangan. Yang tadinya cahayanya itu redup, cahayanya itu remang-remang, sehingga rumah Ibu Siti Aminah menjadi terang benderang. Yafuhu misk min ardiyatihinna ka'annahunna min banati Abdul Manat. Wangi misik bukan hanya memancarkan cahaya, menerangi rumah Ibu Siti Aminah, 4 perempuan tadi, tapi juga menebar, membawa aroma wangi minyak misik. Ka'annahunna min banati Abdul Manat. Seolah-olah keempat perempuan ini keturunan Abdul Manaf. Kan Nabi Abdul Manaf itu jatuhnya empi. Empi ya? Empi, kalau orang Betawi bilang empi dah. Kalau orang Jawa bilang apa? Mbah, buyut ya. Buyut. Jadi di atas engkong. Kan Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Berarti jatuhnya apa? Buyut ya? Buyut. Kalau orang Betawi bilang empi. Empi. Ada yang bilang Betawi belah sono Bekasi Utara empeng. Nyebutnya apa? Empeng. Gitu. Empeng. Macam-macam dah, ada yang buyut. Engkong lain, engkong di atas bapak. Kita punya bapak nih. Bapaknya bapak kita namanya engkong. Beda. Ini di atas apa? Di atas bapak, di atas engkong. Bapaknya engkong. Aki-aki lah, aki-aki. Di atas bapaknya engkong, buyut gitu. Empi lah gitu. Nah, ini Abdul Manaf, bapaknya Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Jatuhnya bapaknya Abdul Muthalib. Nah kan banyak anaknya tuh. Nah, ini seolah-olah ini yang datang keturunan Abdul Manaf, perempuan tersebut gitu. Fataqaddamatil ula. Lalu datang nih keempat perempuan yang tadi minhunna mendekati Ibu Siti Aminah. Wa qalat. Lalu perempuan yang pertama mendatangi Ibu Siti Aminah yang keluar dari tiang-tiang rumah Ibu Siti Aminah berkata, "Ya Aminah, wahai Aminah, qad hamalti bi sayyidil bashar." Sungguh engkau telah mengandung pemimpin manusia. Tsumma jalasat. Kemudian sosok perempuan ini duduk an yamini, di sebelahku, kata Ibu Siti Aminah. Jadi Ibu Siti Aminah berada di balik dah, atau tempat tidur lah gitu ya. Tempat tidur, siap-siap mau melahirkan. Dan perempuan yang pertama tadi berada di sebelahku, kata Ibu Siti Aminah. Duduk an yamini, berada di sebelahku. Faqultu laha, lalu aku tanya nih, kata Ibu Siti Aminah kepada perempuan yang mendekatinya yang pertama. Man anti,
Siapa kamu? Qalat, perempuan itu menjawab, Anal Hawa. Saya adalah Hawa. Siapa Hawa? Ummul Bashar radhiyallahu anha. Mak moyangnya manusia. Siapa? Ibu Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Allah utus untuk mendampingi Ibu Siti Aminah melahirkan pemimpin manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma taqaddamat tsaniyah. Kemudian datang yang perempuan yang kedua, minhunna, di antaranya mendekati Ibu Siti Aminah. Keluar dari apa? Tiang rumah Ibu Siti Aminah yang tadi terang benderang dan menyebarkan aroma bau wangi misik. Wa qalat, dan dia berkata setelah mendekati Aminah, ya Aminah, wahai Aminah, wa qad hamalti bit tuhrit tahir. Sungguh engkau sedang mengandung orang yang suci dengan kesuciannya. Wal ilmi zahir, engkau sedang mengandung manusia yang kelak ilmunya akan bersinar menerangi seluruh alam semesta. Wal bahri zahir, engkau sedang mengandung sesosok manusia dermawan yang kedermawanannya itu bagaikan lautan luas. Jadi sifat dermawanannya Nabi itu bagaikan lautan luas. Jangankan meminta materi, jangankan meminta harta kepada Nabi, nyawa kalaulah memang ada orang yang minta, Nabi berikan, saking dermawannya tuh. Wan nuril bahir, engkau sedang mengandung sesosok manusia yang berkilau cahayanya. Wasiril zahir, engkau sedang mengandung manusia yang nampak rahasianya. Rahasianya nampak. Kan Nabi Muhammad termasuk Nabi yang disembunyikan kedatangannya. Tidak semua loh para Nabi dan Rasul yang terdahulu tahu kedatangan Nabi Muhammad. Enggak semua. Hanya nabi-nabi tertentu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, gitu. Enggak semua Nabi dan Rasul tahu kedatangan Nabi akhir zaman. Nah ini wasirul zahir, Nabi itu adalah yang nampak rahasianya. Artinya rahasia kedatangan Nabi Muhammad itu akan terkuak gitu. Tsumma jalasat an simali. Lalu perempuan yang kedua ini yang mendekatiku, kata Ibu Siti Aminah. Lalu dia duduk di sebelahku. Fakultu, aku bertanya kepada perempuan yang kedua ini gitu. Man anti, siapa engkau wahai perempuan? Qalat, wanita itu menjawab, ana sarratum ra'atul khalili radhiyallahu anha. Saya adalah Sarrah, istrinya Al-Khalil radhiyallahu anha. Siapa Sarrah? Siapa Sarrah? Kan kalau tadi yang pertama Ibu Hawa, yang kedua Siti Sarrah. Siti Sarrah istrinya siapa? Halo? Al-Khalil. Al-Khalil. Yang dapat gelar Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, Ibu Siti Sarrah itu adalah istrinya Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang kedua adalah Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail, bukan Nabi Isa. Gitu. Kalau Nabi Siti Sarrah yang melahirkan Nabi Yakub. Yang kedua siapa? Ibu Siti Sarrah, Siti Sarrah gitu ya. Kalau orang kita bilang Sarrah gitu ya. Kalau orang barat bilang Sarah. Ada di sebelah kiri.
Summa taqaddamati tsalitsah. Lalu mendatangi Ibu Siti Aminah wanita yang ketiga, minhunna, di antara dari yang keempat tadi. Keluar dari apa? Tiang lagi tuh, dengan memancarkan cahaya seperti cahayanya ini. Itu lebih terang dari ini gitu. Ya, memancar silau. Wa qalat, lalu perempuan itu pun mendekati Ibu Siti Aminah. Ya Aminah, wahai Aminah, wa qad hamalti bil habibi unsa sahibul madhi wasana. Engkau sedang mengandung sesosok pemilik pujian dan sanjungan, yaitu Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jalasat min wara'i dhahri. Lalu dia duduk di belakangku, kata Ibu Siti Aminah. Faqultu laha. Lalu aku bertanya, man anti? Qalat ana Asiyatun bintu Mazahim. Saya adalah Asiyah binti Mazahim. Tahu Asiyah binti Mazahim? Istri musuhnya Nabi Musa siapa? Fir'aun. Asiyah binti Mazahim istrinya Fir'aun. Tapi nggak pernah apa? Ditiduri. Nggak pernah disenggamai sama Fir'aun. Setiap Fir'aun mau menyetubuhi, mau niduri Siti Asiyah, itu Allah ganti dengan apa? Iblis. Gitu. Jadi masih suci. Masih tidak ternodai oleh makhluk atau manusia terkutuk, yaitu Fir'aun. Asiyah binti Mazahim, istrinya Fir'aun radhiyallahu anha. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, summa taqaddamatir rabi'ah minhunna wa hiya aktsaruhunna haibatan wa ahsanuhunna bahjatan. Di antara yang keempat ini adalah sesosok perempuan mendekati Ibu Siti Aminah dengan kehebatannya, dengan cahaya yang terang gitu, menyinari tubuhnya, keluar dari tiang rumah Ibu Siti Aminah. Wa qalat, lalu perempuan yang keempat ini berkata kepada Ibu Siti Aminah, ya Aminah, wa qad hamalti bi sahibil barahin wal mu'jizat wal ayat wad dalalat sayyidi ahlil ardi was samawat alaihi minallahi ta'ala afdhalus salawat. Engkau sedang mengandung pemilik hidayah dan pemilik mukjizat dan pemilik ayat firman-firman Allah dan dalil-dalil hadis. Pemimpin ahlil ardi was samawat, pemimpin langit dan bumi gitu. Afdhalus salatu wassalam, yang memiliki keutamaan salawat dan salam. Wa akmalus taslimat, dan sepaling sempurna keselamatan. Summa jalasat baina yadai. Kemudian yang keempat ini mendatangiku, berada di depanku, duduk di depanku, kata Ibu Siti Aminah. Wa qalat, lalu dia berkata, ya Aminah, alqa binafsiki, sandarin dirimu alayya, kepadaku, dan arahkanlah dirimu kepadaku. Berarti ada 4 gitu ya. Ustaz ulangi. Kesimpulannya, perempuan yang mendatangi Ibu Siti Aminah ada 4. Yang pertama, Ibu Siti Hawa mendatangi Ibu Siti Aminah, lalu mendampinginya duduk di sebelah kanan. Yang kedua, datang Ibu Siti Sarah, lalu menemani Ibu Aminah berada di sebelah kiri duduk. Yang ketiga, datang perempuan istrinya Fir'aun, Asiyah binti Mazahim, berada di belakang.
Dan yang keempat ini adalah yang mendampingi Ibu Siti Aminah yang terakhir yang paling cantik. Perempuan wanita yang paling cantik, yaitu Ibu Siti Maryam. Ibunya siapa? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, didatangi sebelum melahirkan oleh keempat wanita. Hadirin, awal hadirat, adik-adik remaja yang kami cintai, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan apa yang dilakukan oleh keempat wanita ini terhadap Ibu Siti Aminah detik-detik menjelang kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah, mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.